Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Luar biasa, Kak. Luar biasa, Baik. panas banget ya. Ada hujan nggak Ya. di sana? Di area Noyans dan sekitarnya aman. Aman, tidak hujan ya. Di Batang Tarang gimana, Kak Nina? Kak, Hujan di sana atau aman? mendung, hampir mau Mendung, hujan. Ya. Oke, kalau Sanggo gimana Kak Juni? aman, panas. Panas. Halo Kak Ari, akhirnya udah berhasil masuk kembali ya. Apa kendalanya Kak Ari kok masuk keluar gitu? Mendung bukan berarti hujan. Berpuisi kita ya. Oke, sinyal ya. Oke. Biasa kan di Boyan tuh sinyal bagus ya. Mendung membawa kebaikan ya. Oke, baik. Halo Kak Suartini. Halo. Kita foto dulu ya. Silakan open kamera, kita foto dulu sebelum membuka kelas. Oke. Kak Yasmin aman jaringan untuk foto? Tunggu dulu, kenapa Siap. lalu tanda seru ini? Oke, sudah siap kah? Kak Tini mana nih? Sudah. Belum, tunggu sebentar nih, what happen nih, kenapa dia tanda seru nih? Kosong. Oke. Nampaknya sinyal. Yuk. Oke. Belum, Bah? Wow. Silau, tunggu, bentar, laptop. Kak, itu ada. Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Foto sebagai absen pemula ya. Semoga nanti di akhir lebih full. Ini kan baru ada 7, berarti ada 3 orang lagi yang hari ini belum masuk. Ada beberapa orang memang izin. Kak Ansel katanya baru pulang dari kebun, terus Kak Gusti baru sampai dari Pontianak. Kak Teguh masih ngerjakan tugas katanya. Tugas aku itu. Itulah Kak Teguh, dikiranya tugas untuk rubrik itu tugas yang kelompok, karena kemarin kan beliau sambil rapat ya, jadi kurang mindfulness gitu di grup. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kak, siapa yang mau mimpin? Kak Vinus, mungkin Kak Vinus, silakan Kak Vinus. Nanti Kak Fidel lalu doa nu agi ya. Doa apa kemarin tuh? Doa tobat ya. Doa tobat ya. Jadi dia kesan dan pesannya doa tobat dia tuh. Halo Kak Vinus. Sepertinya Kak Vinus tidak terhubung. Kak Juni, silakan Kak Juni. Baik kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan gimmick kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Baik, terima kasih Kak Juni. Selanjutnya, supaya tidak memperpanjang waktu ya, nanti kita akan banyak ngobrol. Jadi saya langsung menggunakan panduan screen saja ya kakak-kakak ya, biar lebih jelas gitu. Harusnya pakai entire screen bentar, supaya nanti bisa pindah-pindah. Kak Fidel bisa tolong copy link hari ini kah ke Japri ke saya, biar saya bisa ini.
Nah, kalau seperti ini kan nanti nampaknya berbeda gitu. Saya harus konsentrasi di share screen sehingga saya bisa memantau lewat handphone gitu. Oke, terima kasih Kak Fidel. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita akan membahas aksi nyata terkait praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi pertemuan kita ada 2 JP dengan moda daring. Nah, tadi sebelum kelas dibuka, saya dengar itu kakak-kakak sekalian udah ada yang ngobrol gitu ya, ini gimana nanti aksi nyatanya gitu, kayaknya kok ribet gitu. Semoga setelah pertemuan ini keribetan-keribetan itu terjawab dan semoga nggak ribet gitu. Baik, salam dan bahagia kakak-kakak sekalian. Saya ulang kembali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, kita akan ada sesi mindfulness. Saya tidak akan menggunakan musik, tapi mari kita sama-sama merenung sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita akan mengheningkan waktu lah ya selama 1 menit. Oke. Oh, bentar. Terima kasih kakak-kakak. Kita akan melanjutkan kembali. Doa bersama sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengingat kembali kesepakatan bersama. Silakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, selamat bergabung ya. Sepertinya kita sudah lengkap ya. Siapa yang baru bergabung? Kak Hansel. Oke, Kak Ansel. Berarti yang belum Kak Teguh sama Kak Gusti ya, Kak ya? Baik, kakak-kakak sekalian, tujuan kita pada sesi kali ini ada 2 macam. Yang pertama, kita akan merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 dan modul 2. Kemudian kita akan memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada sesi ini 30 menit pertama adalah refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa selama 20 menit. Kemudian ada dialog, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, dan terakhir ada penutup. Selanjutnya di sini kakak-kakak sekalian kita ada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Masih ingat kakak-kakak materinya apa saja di modul 1 dan modul 2? Boleh open mic yang masih ingat, yang masih hangat-hangat gitulah tentang apa saja. Silahkan kakak-kakak. Apa saja yang masih diingat Kak Vinus? Oh, Kak Alberto ada aset. Oke. Silakan Kak Vinus, boleh open mic. Disampaikan dulu. Ada paradigma perubahan diri di modul 1. Oke. Apa lagi? Kayaknya tadi Kak Vinus mau open mic ya? Pemanfaatan Tentang cuy. oh, kan. Sumber daya manusia ya, ABT, Asset Based Thinking ya. Oke, untuk mengingat kembali, ini nanti masing-masing akan menjawab ya kakak-kakak. Jadi hari ini kita lebih aktif.
Di sini pertama tuh ada pertanyaan sejauh apa pemahaman saya ini ke kita semuanya ya, terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, kakak-kakak tentu masih ingat ya, kita di pembelajaran yang efektif itu pernah belajar tentang CUE ya, terus kemudian ada 9 aspek pembelajaran efektif dan juga ada 4 kriteria pembelajaran efektif. Mungkin kakak-kakak bisa menyebutkan apa saja pembelajaran efektif yang pernah kita 9 aspek pembelajaran efektif yang pernah kita pelajari sebelumnya. Boleh lewat chat ya atau mau langsung open mic. 9 aset pembelajaran. Oh, langsung. Oke, Kak Alberto. Ini apa nih, Kak Alberto? Kayaknya mau pakai chat lah, Kak Alberto. Kenapa nggak open mic gitu? Oke, Kak Juni tadi ada menjawab keterampilan pedagogi yang berpusat pada peserta didik. Oke, tadi Kak Alberto ada menunjukkan seperti ini tujuan pembelajaran ya. Ya silakan kakak-kakak yang lain juga ya. Boleh langsung ngetik yang lengkap 9 di kolom chat juga boleh ya. Apa saja 9 aspek pembelajaran efektif, 9 aspek pembelajaran efektif dan apakah 9 aspek itu sudah kita terapkan di pembelajaran kita sehari-hari. Oh ya, kakak-kakak sambil kita diskusi 2 modul ini juga menjadi ini ya mengarahkan pemikiran kita bahwa nanti aksi nyata yang akan kita lakukan itu sudah mengandung hal-hal yang sudah kita pelajari dari modul 1 dan modul 2 gitu kakak-kakak sekalian. Silakan kemarin apa saja itu ada pembelajaran efektif yang 9. Ini baru Kak Alberto ya. Agusti, keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oke. Terus apa lagi? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke, kemudian Ada menetapkan tujuan penjelasan spesifik. dan demonstrasi. Ya. Terus? Penjelasan dan demonstrasi. Oke. Penilaian dan evaluasi itu yang kita lakukan. Penilaian dan evaluasi. Sedangkan yang ke-9 itu keselamatan diri. Oke. Selanjutnya. Yang terakhir. Keselamatan diri, Kak. Yang terakhir 9. Keselamatan diri yang terakhir. Oh iya ya. Oke, ini kenapa ya? Ini saya bentar. Rencana saya tuh untuk praktek baik tuh mau menggunakan 9 aspek ini, bisa ke Kak? Ya, memang diusahakan 9 aspek ini ada semua mulai dari tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa. Sebenarnya hal-hal ini di praktek-praktek kita sebelumnya juga pasti sudah ada ya. Udah rangkum gitu. Cuma mungkin belum terkonsepkan, belum dibahasakan gitu. Kalau nanti kan begitu kakak-kakak sekalian begitu praktek, habis itu ada refleksi. Nah, disitulah disebutkan bahwa di situ kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran efektif, yaitu adanya tujuan pembelajaran, adanya keterlibatan siswa, adanya umpan balik gitu ya, terus ada evaluasi, terus adanya faktor keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau 4 kriterianya tuh apa saja kakak-kakak? Silahkan Kak Juni, boleh ya langsung open mic gitu biar lebih ramai gitu kelasnya. Kira-kira apa saja 4 kriteria kemarin tuh yang ada di pembelajaran efektif? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Selanjutnya, karena kita PJOK ya, makanya khusus dia lebih ditekankan ke motorik, meskipun kemampuan yang lain juga
Yang di kedua itu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. ya memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke. Yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua murid. Sesuai dengan level Pengalaman murid. Oke, pengalaman murid. Terus selanjutnya yang keempat, Berpotensi dan mengintegritaskan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan dan psikomotor. psikomotor. Iya, jadi ada 3 Psikomotor. aspek. Walaupun di nomor 1 tadi ditekankan ke keterampilan motorik, tapi di yang keempat itu ditekankan ke ini ya, penguasaan kompetensi. Ada 3 hal kata kuncinya yaitu kognitif, psikomotor, dan Afektif. afektif. Oke, terima kasih Kak Tini yang sudah membantu kita untuk mengingat kembali materi di modul 1 ya. Oke, saya kembali share screen. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, tentang strategi mengajar. Silakan kakak-kakak, kita ingat-ingat kembali. Baik, kita ingat-ingat kembali terkait strategi mengajar. Silakan kakak-kakak masing-masing tuliskan di kolom chat ya. Tentang kan kemarin banyak banget yang sudah kita bahas di modul 2.1 tentang strategi mengajar. Ada strategi, ada pendekatan, ada juga apa kemarin pembelajaran pre-teaching gitu ya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik kakak-kakak sekalian, apakah sudah mulai ada yang menjawab tentang strategi mengajar? Oke, belum ada ya. Open mic langsung boleh ya kakak-kakak ya. Mungkin kita bisa sambil mengingat kembali kita sambil game juga itu kan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan apa yang dimaksud dengan pendekatan mengajar, terus strategi. Atau saya ini ya kakak-kakak, saya menggunakan nanti kakak-kakak yang menjawab gitu kah? Bentar. Public assessment otentik. Muka. Belum ada. Oke, di sini Kak Juni ada sudah menjawab ya. Oke. Tidak ada.
Melalui strategi mengajar yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep secara mendalam. Metode pengajaran yang memungkinkan peserta didik berpikir kritis, menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dapat memperkuat pemahaman mereka. Strategi mengajar yang bervariasi dapat mengakomodasi gaya belajar yang beragam tersebut dan membantu peserta didik belajar secara efektif sesuai dengan preferensi mereka. Oke, silakan Kak Gusti Ahmad langsung menjawab. Oke. Ya, baik Kak. Boleh pakai mic nggak? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak waktunya. Mungkin tadi untuk strategi pembelajaran tadi sudah disinggung sama Kak Suartini juga, tapi ini kan lebih spesifiknya kayak sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Mungkin di sini kalau menurut pengalaman saya ya Kak ya, pengetahuan tentang strategi mengajar ini untuk baiknya gimana tentang beragam metode, misalnya memahami kapan harus menggunakan metode ceramah, diskusi, dan kelompok. Atau mungkin PBL ya Kak, seperti apa namanya pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan apa namanya tujuan dan karakter siswa. Mungkin hanya itu Kak. Oke, terima kasih Kak Gusti terkait strategi ya. Kemudian di sini ada juga yang Kak Krismin ya menulis strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Oke, Kak Suhartini ada menulis di sini diferensiasi aktivitas kolaboratif dan SEM ya. Kemarin ini yang kita bahas di strategi. Kemudian ada Kak Nina, strategi mengajar adalah pendekatan melalui cara-cara atau teknik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kak Ari, strategi mengajar adalah pendekatan kita sebagai guru ke peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Kak Alberto, pemahaman saya tentang strategi mengajar ialah cara yang kita gunakan dalam mengajar dengan menggunakan beberapa metode yang digunakan sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk Kak Ansel, strategi mengajar yang dapat dilakukan dengan menguasai materi dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, memang penting banget ya penguasaan kita ke materi. Sejago apapun, sekeren apapun strategi yang mau kita gunakan, kalau materi intinya kita nggak kuasai itu jadi sulit. Tapi kalau materi udah kita kuasai, kadang-kadang di lapangan kan tidak sesuai dengan RPP ya, itu akan mudah kita melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu. Kak Teguh, perencanaan atau teknik yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kak Vinus, strategi mengajar adalah metode untuk membuat suasana pembelajaran menjadi bermakna. Kak Teguh, ini ada lanjutannya ya, dalam pembelajaran yang efektif, efisien, dan maksimal. Oke. Apakah sudah semuanya kakak-kakak? Kak Ari udah. Oke, kita lanjutkan ya slide-nya ya. Kemudian kita juga hari ini diajak mengingat sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak-kakak silakan boleh open mic atau boleh tulis di kolom chat juga. Sejauh apa sih pemahaman kakak-kakak sekalian terkait model pendidikan gerak? Ini ada di modul 2.3 ya kakak-kakak ya, tentang model pendidikan gerak. Ada 4 konsep yang kemarin kita pelajari di dalam model pendidikan gerak. Mungkin kakak-kakak masih ingat apa saja itu? Konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Oke, kemarin itu kita memperdalam 4 konsep ini melalui pengamatan terhadap gambar-gambar ya kakak-kakak ya. Baru mau jawab. Ya silakan. Kan bisa diluaskan apalagi. Sama Kak.
Oke, sekarang saya yang tanya deh. Kalau untuk lokomotor, non lokomotor dan manipulatif kemarin itu lebih masuk ke konsep yang mana Kakak-kakak? Lokomotor Konsep Kak. apa? Nah, kan kemarin ada ya kita bahas tentang lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Ini masuk ke konsep yang mana di antara 4 konsep yang tadi sudah? Konsep tubuh Kak. Oke, konsep tubuh. Kalau konsep ruang kemarin pembahasannya terkait apa, Kak? Terkait lingkungan atau tempat kita Bergerak belajar. gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau usaha, apa yang dimaksud dengan konsep usaha? Usaha atau gaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah gerakan Kak. Oke. Terus kemudian kalau satu lagi keterhubungan. Keterhubungan itu mencangkup segala jenis aktivitas gerak yang dilakukan baik di ruangan atau di tempat latihan, kemudian di semua pergerakannya Kak yang ada di situasi tersebut. Oke, ya. Atau bisa jadi keterhubungan itu memang bukan hanya dengan orang ya, tapi bisa juga misalnya ada keterhubungan antar orang, berarti antara individu per individu atau individu dengan kelompok atau misalnya individu dengan guru atau coachnya gitu ya kakak-kakak ya. Atau juga terkait posisi gitu ya. Misalnya apakah posisinya itu kalau misalnya tadi kalau dengan teman-teman berarti kan dia setara gitu kan, dengan sekelompok berarti setara. Tapi kalau posisi misalnya guru dengan siswa itu berarti kan ada atas atau bawah gitu ya. Terus kemudian ini posisinya sedang bergerak atau posisi diam begitu. Itu juga dibahas di dalam konsep keterhubungan. Terus di keterhubungan ini juga ada konsep waktu. Terus ada juga konsep apa lagi ya kemarin kakak-kakak ya. Pokoknya keterhubungan ini sangat luas ya di konsep keterhubungan. Jadi tadi kan udah ada usaha, keterhubungan, terus tubuh. Satu lagi apa tadi kakak-kakak? Ruang Kak, ruang. Ya, ruang. Oke, kita lanjutkan kembali untuk nah ini tadi kan sudah gerak, sekarang tentang kebugaran. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terkait model kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kalau yang tentang pendidikan kebugaran, apa saja kira-kira yang bisa kita ingat kembali kakak-kakak? Apa saja yang kemarin kita bahas? Kan kemarin dibagi jadi 3 kelompok ya. Di pendidikan kebugaran, kemarin ada komponen, terus kemudian ada prinsip dasar latihan kebugaran, dan yang terakhir ada merancang program latihan menggunakan pedoman FIT. Untuk komponen kebugaran jasmani, apa saja kemarin kakak-kakak? Boleh sambil dibuka kembali ya modulnya, jadi supaya bisa lebih nyambung kita ngobrolnya, karena ini kan kita sedang mencoba membuat konsep nanti supaya di aksi nyata kita tuh lengkap gitu. Pengetahuan-pengetahuan kita sudah full. Apa saja kira-kira komponen-komponen kebugaran kakak-kakak? Ada 4 kemarin. Kardio pikte apa kemarin tulisan? Kardiorespiratory. Kardiorespiratory, Oke. flexibility, Iya. habis itu ketiga body composition, nggak salah apa kemarin itu Kak? Iya. Body composition ya. Iya, body composition, kemudian Dan keempat kebugaran ini otot ya. endurance. Endurance, kebugaran otot, muscular endurance. Ya. Oke, terus kemudian selain komponen-komponen kebugaran ini juga ada prinsip-prinsip kebugaran. Ada apa saja Prinsip kemarin? kebugaran Overload.
Ada Overload. overload, kemudian Progression, progression spesifikasi, gitu. iya. Terus apa lagi? Specificity, Specificity, regularity, Individuality. regularity, terus dan individuality. individuality. Oke, mungkin ada yang bisa jelaskan terkait overload itu yang kayak mana ya kemarin tuh ya? Boleh saya coba Kak? Ya silakan Kak Nina untuk overload. Kalau prinsip overload itu peningkatan frekuensi, kemudian apa nih ya? Peningkatan kekuatan, Ya. pemanfaatan dan evaluasi, peningkatan intensitas latihan. Oke, intinya itu di overload ini latihan kebugarannya itu dibuat melebihi, misalnya kita sebenarnya kuatnya seperti ini, kalau bisa di kebugaran itu kita akan selalu ditambah ininya ya, intensitasnya ditambah, waktunya ditambah gitu ya. Itu prinsip overload. Terus kemudian kalau progression itu bagaimana? Silakan siapa yang mau menjelaskan tentang progression? Kemarin kelompok siapa ya yang progression? Memang kalau kayak gini kita perlu kayak Kak Nina suka bikin sticky note gitu ya. Iya. Oke, kalau dari catatan saya sih Kak, prinsip progression itu meningkatkan jarak, intensitas, interval, kemudian frekuensi. Interval training, ya. Ya intinya kayak misalnya jarak yang tadinya hanya 20 menit menjadi 30 menit kayak gitu ya. Terus intensitas yang tadinya mungkin hanya kecepatan larinya hanya 6 mph diubah menjadi sampai 7 gitu. Interval training yang tadinya hanya sebentar, pokoknya seperti itu ya, ada peningkatan frekuensi gitu. Ini di progression. Kemudian ada specificity. Oke, kalau specificity gimana? Silakan kakak-kakak. Biar gak ngantuk ini. Oke, izin jawab Kak. Ya, silahkan Kak Gusti. Specificity ini kemarin prinsip khusus ya Kak ya. Ini Iya, benar. menyiratkan bahwa tubuh akan menyesuaikan diri dengan latihan yang dilakukan secara spesifik sesuai dengan latihan yang dilakukan. Untuk contoh implementasinya kemarin, contoh aktivitas yang berhubungan dengan kardiorespiratori dan bagaimana prinsip specificity dapat diterapkan dalam aktivitas tubuh. Oke. Contohnya? Satu tadi contohnya dalam implementasinya meningkatkan daya tahan kardiorespiratori, meningkatkan fleksibilitas, terus ketiga meningkatkan keterampilan motorik dan peningkatan intensitas dalam latihan. Kemudian latihan interval ya, sama Ya, seperti dalam prinsip overload, ada interval juga. Selanjutnya regularity atau prinsip keteraturan. Silakan siapa yang mau sharing tentang regularity. Izin lagi kalau ada yang jawab. Silakan Kak Nina. Kayaknya yang lain senang banget deh kalau ada perwakilan ya. Oke, prinsip saya ini agak berbelit nyebutnya nih. Regularity ini latihannya menggunakan lebih ke menggunakan jadwal, kemudian menerapkan latihan, program, kemudian mencatat latihan dan variasi intensitas. Oke. Terus kemudian prinsip individuality. Kak Krismin mungkin, silahkan Kak Krismin menjelaskan terkait prinsip individuality di dalam aktivitas kebugaran. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Prinsip individuality ini adalah prinsip latihan menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, kemampuan, dan respon yang unik. Contohnya itu pendekatan berbasis kondisi fisik, kemudian variasi intensitas, kemudian tujuan dan frekuensi personal, kemudian penyesuaian berdasarkan respon. Oke, ini individuality itu karena ini ya sesuai dengan program masing-masing gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Baik. Untuk
kebugaran ini masih satu lagi ya hal yang perlu kita bahas sepertinya itu terkait fit. Apa itu fit, kakak-kakak? Frekuensi, intensitas, Frekuensi, intensitas, kemudian Tipe. type, tipe terus Kak. Time tipe. Atau jenis. ya Tipe type atau atau jenis. time-nya yang nomor 3, frekuensi, intensitas, Time, terus Time time, dan baru tipe. type. Dan itu kemarin kita sudah praktekkan membuat programnya ya, yang bisa kita terapkan di pembelajaran untuk anak-anak. Bagaimana di frekuensinya itu kemarin di itu ya, membahas tentang 1 minggu misalnya berapa kali kakak-kakak di frekuensi terkait latihan. Kita buat frekuensi kemarin 1 minggu contohnya 3 misalnya sampai 5 kali ya. 3 sampai 5 kali. Kemudian di intensitas. Di intensitas itu apa yang dibahas? Intensitas itu ini ya, misalnya mungkin lari berapa menit, terus apa lagi? Pemanasan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kemudian ada juga pendinginan berapa menit gitu ya di intensitas gitu ya. Terus kemudian di time, nah di time itu dijumlahkan seluruh intensitas di latihan tadi, jumlahnya berarti totalnya berapa menit gitu. Dan di type apa kemarin kakak-kakak? Type. Apa yang dijelaskan di dalam type? Jenis olahraganya, ya benar, atau jenis kegiatan kebugarannya ya Kak Venus. Kayak bisa berupa jogging, terus mungkin ada zumba dan lain sebagainya, tergantung tujuan masing-masing. Baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apa kakak-kakak kira-kira habis kebugaran materinya apa kemarin kita? SEM, Sport Ya, Education. benar. Sport Education Model ya. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah sejauh apa pemahaman saya terkait SEM atau Sport Education Model. Jadi untuk Sport Education Model apa yang bisa kita gali ke kakak-kakak? Kemarin waktu post-test lengkap ya, SEM juga dibahas ya. Melibatkan Ada ketemu, siswa Kak. ada enggak? Apa saja kemarin di SEM itu ininya apa namanya? Tahapan-tahapannya. Di implementasinya. Boleh open mic ya kakak-kakak atau lewat chat juga boleh. Apa tahapan-tahapan di dalam SEM? Yang pertama apa? Pasti kakak-kakak ini sebenarnya lebih paham lah ya daripada saya gitu maksudnya. Karena pasti sering ketemu dengan kayak macam turnamen, liga dan lain sebagainya gitu. Nah, di SEM ini kan ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama itu apa? Ada berapa tahapan kira-kira tuh? Ini kemarin di post test ini ada ya, di pretest dan post test. Kak Ansel mungkin, Kak Ansel, silahkan Kak Ansel. Kayaknya dari tadi belum kedengaran suaranya. Halo Kak Ansel. Saya gak mau rasanya kok, mumpung budak Oh, masih kepanasan katanya. Boleh Kak Tini, silakan. Apa tahapan-tahapan di dalam SEM? Yang pertama itu tahapan persiapan. Oke. Tahapan reguler atau sesi. Oke. Tahapan turnamen. Tahapan evaluasi. Oke. Kolaboratif dan sosial. Kolaboratif dan sosial. Oke. Kalau diimplementasi, mungkin kalimatnya aja kali yang berbeda ya.
Kemarin kita kan ada membahas terkait ada yang disebut dengan pengelolaan musim. Ya Kak ya. Iya. Nah, di sinilah pengelolaan musim ada namanya penyiapan, terus kemudian ada latihan dan kompetisi itu di pengelolaan musim. Kemudian yang kedua apalagi kakak-kakak? Ada namanya afiliasi. Terus ini pasti saya kerasa malu gitu kalau kakak-kakak apalagi yang hobi bola ya pasti ada istilah-istilah ini gitu. Karena Puncak pertandingan. tapi itu belum kali. Ini nomor 2 afiliasi, nomor 3 baru penyiapan pertandingan formal. Yang keempat puncak pertandingan. Ya, jadi yang pertama tadi ada penyiapan, terus puncak pertandingan itu nomor 4. Selanjutnya festival akhir kompetisi. Oke, festival. Terus kemudian pencatatan dulu. Pencatatan pertandingan, terus kemudian ada tahap festival. Musim, Pak. Pengelolaan Barulah musim. yang nomor 7. Pengelolaan yang pertama itu pengelolaan. Yang terakhir evaluasi. Sebenarnya tadi yang disebutkan Kak Tini itu ya. Ada 4 tadi kan, mudah ngapalkannya. Cuma kalau yang kemarin kita pelajari di modul SEM itu ya dipaparkan menjadi 7 ya. Yang terakhir itu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Karena ini terkait pembelajaran mungkin jadi ada sedikit berbeda dengan yang benar-benar turnamen yang di luar sekolah gitu. Jadi ada 7 langkah tadi ya kakak-kakak ya. Itu terkait SEM tuh. Oke, selanjutnya nanti bisa kakak-kakak buka-buka kembali lah ya di modul-modul yang sudah kita punya. Oke, terus kemudian nah ini yang masih baru sekali. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak sekalian terkait asesmen otentik? Oke, silakan open mic. Ini yang belum saya dengar suaranya, suara Kak Ari kayaknya. Silakan Kak Ari suaranya dulu. Silakan dipaparkan terkait asesmen otentik yang beberapa hari lalu baru kita kaji. Menggunakan bahasa sendiri aja. Halo Kak Ari? Ya, lo Kak lagi mikir dulu ke apa ya. Boleh ngajak temannya mikir Kak Ari. Biar duet. Sambil ngopi aja. Sambil ngopi. Sambil itu ya coffee break ya. Ayo Kak Teguh dibantu Kak Teguh. Kak Teguh dibantu Kak Teguh, apa itu asesmen otentik? Iyalah Kak. Kari, saya bantu ya. Menurut saya sih ini untuk mengukur kinerja siswa Kak. Mulai dari pembelajarannya, dari penilaiannya, prestasinya. Pokoknya siswa ini dilakukan itu untuk langsung gitu Kak. Langsung. Ya langsung ya. Langsung maksudnya langsung melakukan, langsung praktek gitu ya. Oke, langsung praktek gitu ya. Oke, di sini Kak Krismin ada juga menyebutkan nih Kak Teguh, asesmen yang berpihak pada peserta didik. Oke. Kak Alberto, asesmen otentik ialah penilaian sesuai dengan kenyataan dalam permainannya. Kalau Kak Krismin ada nambahkan lagi, penilaian secara langsung dalam sebuah permainan. Gimana Kak Ari? Cukup terbantu tidak dengan Kak Teguh dan teman-teman yang lain? Kalau Kak Juni, oke Kak Ari sudah kasih jempol ya. Menurut saya, oke, saya baca dulu yang dari, atau Kak Juni silakan langsung open mic Kak Juni, boleh langsung dibacakan tulisannya.
Oke, menurut saya asesmen otentik tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik, tetapi juga sikap dan kemampuan mereka untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang sebenarnya. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa asesmen otentik adalah pendekatan yang berharga untuk menilai pembelajaran PJOK kepada peserta didik. Oke, sekalian yang punya Kak Suhartini, Kak. Dalam asesmen otentik, siswa tidak hanya diuji pada pengetahuan teoritis, tetapi lebih pada kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang menyerupai kondisi sebenarnya. Ya, benar. Terima kasih Kak Suhartini, Kak Juni ya, yang sudah mengingatkan kita terkait asesmen otentik. Yang kemarin itu ada dipaparkan, ada 2 contoh. Ada guru yang melakukan asesmen dengan menyuruh siswa lari zigzag gitu ya. Tapi ada juga guru yang satunya lagi itu langsung menggunakan lapangan sepak bola. Dan ternyata asesmen otentik yang dimaksud di sini adalah yang langsung menggunakan sepak bola gitu sebagai alat asesmen. Dan tepat sekali tadi yang sudah diingatkan oleh Kak Juni bahwa saat anak-anak bermain sepak bola itu kita bukan hanya menilai keterampilan mereka bermain sepak bola, tetapi kita juga menilai bagaimana afektif atau sikap mereka dan juga kognitif atau pengetahuan mereka terkait sepak bola itu sendiri. Tentunya itu biasanya terkait dengan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif juga variasi-variasinya gitu. Baik, untuk koneksi antar materi sampai di sini ya kakak-kakak. Selanjutnya kita itu memiliki tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini adalah materi di modul 1. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi apa yang sudah kita pelajari semuanya itu sebenarnya kita diarahkan untuk merubah diri kita gitu, paradigma kita terkait bagaimana cara mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata, apakah ada yang mau kita diskusikan atau mau ditanyakan kakak-kakak? Atau ada yang mau sharing mungkin? Silahkan. Kalau kita bisa lanjut silahkan kasih emotion ya. Kak Nina, Kak Krismin, Kak Tini, Kak Gusti, Kak Alberto, Kak Juni, Kak Ari, Kak Teguh. Kak Venus gimana? Mau lanjut atau ada yang mau didiskusikan? Kak Fidel? Kak Ansel? Apakah Kak masih Fidel, kepanasan? Kak Ansel mau diskusi kali. Jangan-jangan hilang nih Kak, di mana? Belum ada suaranya. Halo Kak Ansel? Kak Fidel deh, halo Kak Fidel? Tidak ada suaranya. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut Kak. Kak Ansel gimana Kak Ansel? Fidel bangunkan dulu Kak Ansel tuh. Kak Ansel, bangun Kak. Jangan-jangan dia kecapean tadi. Oh iya, tadi bilang masih kepanasan katanya ya. Oke, baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan bahas terkait penjelasan tugas aksi nyata. Jadi setelah ini kakak-kakak akan sibuk di dunia nyata ya. Jadi untuk pertemuan mayanya itu kita akan jeda seminggu, kemudian dalam seminggu itu kakak-kakak dipersilakan untuk menyusun modul ajar atau RPP, kemudian juga mempraktikannya. Saya berharap kakak-kakak itu kalau bisa malah langsung gitu. Ini kan hari Jumat ya. Kalau memang hari Sabtu ada pelajaran PJOK, semoga sudah bisa praktik di hari Sabtu atau nanti di hari Senin dan selanjutnya gitu. Tapi maksud saya jangan sampai mepet-mepet gitu kakak-kakak sekalian. Saya sih janji kemarin tadi itu dengan anak-anak minggu depan. Hari Senin saya semua iya. kalau Benar-benar hari Senin Selasa. Di tempat Kak Tini ENBK rencana hari apa? Senin Selasa tuh gelombang pertama. Oh, Senin Selasa ya. Berarti setelah Senin Selasa itulah ya. Oke. Itulah karena ada NBK juga, jadi kakak-kakak sekalian silakan disesuaikan. Jadi segera diatur waktunya di luar ANBK itu. Karena kan ada yang Senin Selasa, ada yang Rabu Kamis gitu ya. Dan ada sesi-sesinya juga. Baik, untuk
Oke, bentar ada ini kok. Ini ada pesan dari Kak Gusti, kenapa nggak open mic aja, Kak? Kalau tempat kami ada perlombaan, Kak, Senin dan Selasa dalam rangka bulan bahasa. Iya Kak, Ya, full kegiatannya. tapi Senin Selasa kan, setelah itu ada waktu. Hari Rabu udah seperti biasa. Hari Rabu saya mewakili kepala sekolah Kak berdua ke Sanggau. Oh gitu. Kalau gitu Nah, besok, Kak. Kamis Kak kamu, besok melatih anak-anak Kak upacara untuk Sumpah Pemuda. Karena saya full kemarin kan ke Pontianak beberapa hari. iya benar-benar. Jadi persiapan Berarti terakhir sih besok untuk Kamis kali upacara. ya, Kamis. Kamis insya Allah bisa. Amin, semoga bisa ya. Oke, kita akan Perak cair tuh. baik, pengantar tugas ya. Jadi setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada banyak ya macam refleksinya kakak-kakak. Boleh dengan model apa saja gitu. Sebentar, saya sedang cek tugas kakak-kakak setelah aksi nyata ini apakah langsung atau ada refleksi gitu. Biasanya kan ada dudet gitu langsung ya kakak-kakak ya. Oh, enggak ada. Berarti habis ini memang benar-benar kita ada jeda seminggu untuk kakak-kakak berpraktik. Cuma setelah seminggu itu saya lihat jadwal kita cukup padat ya sampai tanggal 25. Enggak, sampai sekitar tanggal 9 November. Jadi setiap hari gitu ada itu. Tapi itu udah detik-detik terakhir. Untuk persiapan itu juga Kak. Gimana? Untuk persiapan tes calon CGP itu 26. Oh iya benar. Calon-calon JKP ya itu ada tes ini ya, ada simulasi mengajar ya sama wawancara ya. Iya. Di tempatnya Kak Tini banyakkah yang ikut, yang terundang kemarin? Ada sekitar 7 ke 8 orang gitu. Keren-keren, semoga pada lolos semuanya. Baik, kita akan lanjutkan untuk pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini jadi syarat mutlak ya Kak. Jadi nanti di aksi nyata kakak-kakak, baik di modul ajar maupun di pembelajarannya itu nanti menerapkan asesmen otentik. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1 modul ajar atau RPP yang sudah dibuat. Di situ memuat rencana asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, tanpa diedit. Kemudian, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Untuk untuk kegiatan awal pembelajaran kan seperti biasa ya kakak-kakak. Kalau yang kemarin waktu kita praktek kan kayak dipaksa banget ya, 30 menit itu ada pembukaan, inti, penutup gitu. Kalau ini kakak-kakak dibebaskan. Tapi yang jelas di kegiatan intinya aja, yang maksimal itu 30 menit. Itu tanpa diedit. Jadi kalau misalnya di kegiatan awal kakak-kakak ada sesi nge-cut misalnya kan, habis absensi ada cut itu boleh, tapi pas 30 menit inti itu tidak diedit.
Terus kemudian ada kegiatan pembelajaran akhir. Kegiatan pembelajaran akhir ini biasanya ada sesi evaluasi ya kakak-kakak ya. Tapi kalau misalnya evaluasinya sudah bentuk evaluasi otentik, berarti sudah masuk di sana penilaian kita kan. Kayak misalnya kakak-kakak kayak contoh kemarin itu langsung sepak bola, berarti kan langsung mereka main sepak bola gitu ya. Kemudian di refleksi pasca pembelajaran ini kakak-kakak biasanya kan di lapangan nih, jadi tidak harus refleksinya berbentuk tertulis gitu ya, tapi boleh menggunakan kayak refleksi langsung, ngobrol langsung gitu. Misalnya ditanyakan gimana pembelajaran hari ini gitu. Jadi misalnya masing-masing siswa kan nanti akan menjawab gitulah. Pasti kita tahu lah gimana caranya. Jadi nggak terlalu kaku kok. Jadi boleh misalnya kita di modul ajar sudah menyiapkan 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama mungkin terkait bagaimana perasaan mereka di pembelajaran hari itu gitu kan. Biasanya kan mereka jawabnya langsung langsung seneng Pak, puas Pak gitu ya. Itu nggak apa-apa ya gitu. Nanti di pertanyaan kedua mungkin apa yang kira-kira paling menyenangkan dari sesi hari ini gitu. Terus yang ketiga kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya apa lagi nih sarannya supaya besok itu lebih menyenangkan gitu. Itu bisa ya dengan 3 pertanyaan, contoh pertanyaan seperti itu. Tapi saya yakin kakak-kakak punya referensi yang lebih banyak lah terkait refleksi. Cuma memang refleksi ini biasanya pertanyaannya tidak banyak-banyak ya. Nanti jangan-jangan gara-gara refleksi malah di sesi itu makin berat gitu. Nah, di sini ada sesi testimoni ya kakak-kakak. Jadi setelah semuanya selesai, tadi kan yang tanpa editan hanya di pembelajaran inti. Jadi yang lainnya tuh kakak-kakak boleh sesi ada cut gitulah. Jadi nanti boleh ada persiapan mungkin 1 atau 2 peserta didik itu kayak semacam disuruh ngomong gitu loh. Bagaimana menurut dia pembelajaran hari itu gitu. Dari situlah nanti kan bisa kita lihat apakah pembelajaran efektif yang sudah kita lakukan bisa diterima dengan baik oleh mereka gitu. Oke, kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP dan video yang diunggah. Namun kakak-kakak tidak perlu khawatir ya, misalnya begini, kakak-kakak itu kan di video di RPP misalnya outdoor nih, ternyata pas hari H hujan, sehingga harus melakukan penyesuaian gitu. Itu tidak masalah ya kakak-kakak, jadi bisa terpaksa misalnya di situ kan yang kakak-kakak pilih itu kegiatan kebugaran, harusnya senamnya di luar, tapi karena hujan terus dilaksanakan di dalam, itu tidak masalah gitu. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Atau sudah cukup jelas? Atau ada yang mau di screenshot? Jelas Oke, dari foto tadi Kak. Siap. Oke, nanti boleh di-share di grup ya Kak Tini ya. Malik. Oke. Kemudian penjelasan teknis aksi nyata. Di sini ada sebuah kutipan, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Itu adalah kata-kata dari Mary Eisenbach. Baik, di sini ada moda penugasan diri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Di sini ada ketentuan lagi, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah ini backward design-nya juga jangan lupa ya kakak-kakak ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda.
Ini kalau misalnya kakak-kakak mau pakai modul ajar yang kemarin, mau dipraktikkan kembali misalnya dengan kelas yang berbeda mungkin, ini yang harus diperhatikan adalah penyempurnaannya ya. Waktu itu karena kita misalnya kan kita belum belajar tentang asesmen otentik, terus mungkin ada punya kakak-kakak yang belum ada background desainnya gitu. Nah, jadi kalau memang mau pakai yang itu berarti disempurnakan gitu. Atau boleh juga menggunakan RPP yang baru. Kan materinya berbeda ya karena waktunya beda. Kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Jadi kakak-kakak boleh milih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model SEM. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Hanya penerapan rancangan dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian Kak, enggak ada suaranya, Kak. Sinyal. Kayaknya sinyal tuh. Nah, keluar. Saya kira kuota saya yang habis nih. Udah lah. Di sana lagi hujan, sinyal kurang. Ya, saya kira kuota habis atau sinyal ini jelek. Lupa. Kayaknya mati lampu lah tuh. Lanjut Kak Pider. Baik, saya akan lanjutkan. Udah doa ya, doa penutup. Sekian dan terima kasih. Izin, saya akan lanjutkan. Yang D itu meningkatkan. Cancel udah bagus ke mic-nya. Pakai Menggunakan HP. pilihan salah satu model. Pantun penutup jalan langsung, Kak. Biasa direkam nih. Jangan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kak udah masuk tuh. Iya, tiba-tiba sinyal saya hilang ya Allah. Sekali. Saya tadi pun hilang tiba-tiba sinyal. Gimana rasanya gitu ya? Iya, tiba-tiba hilang sinyalnya. Luar biasa. Kita lanjut dulu ya kakak-kakak ya. Nanti takutnya tiba-tiba hilang lagi sinyalnya. Tadi sampai mana kakak-kakak? Yang E ini udah belum? Nah, sampai D. Kak. Yang D. Oh, yang D. Oke, berarti kita lanjut yang E ya. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi kakak-kakak untuk asesmen otentiknya bisa pilih ya, mau jenis observasi guru, mau penilaian teman, atau penilaian pribadi. Yang baru tuh itu mencakup. Iya, nanti Ibu carikan ya. Ibu lagi sama Pak Guru dan Bu Guru, nggak boleh ada ya. Sana. Sama Mamas tidur. Ya Allah, maaf ya kakak-kakak. Aduh, anak saya. Tunggu sebentar. Maaf ada iklan ya kakak-kakak. Oke, saya lanjutkan dulu.
Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Baik, kita lanjutkan kembali. Aspek penilaian. Jadi nanti ini adalah beberapa aspek penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kriterianya itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, interaksi ini ada dua macam, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Selanjutnya ada menerapkan strategi pembelajaran PJOK pada peserta didik. Baik, di sini azan kakak-kakak kita break sebentar ya. Oke. Surya Dinata tuh yang mana ya? Satu grup dengan kita. Yang dari Skype kemarin tuh Kak. Yang dari mana? Skype. Oh, yang nggak ikut tuh. Ya kawan Kak Fidel kalau nggak salah tuh. Bukan anu. Yang kawan mereka Fidel tuh Piton, itu kawan Kak Tini. Satu angkatan. Kepala sekolah itu Kak, kalau nggak salah. Surya Dinata. Iya. Bukan. Kalau nggak salah, kan Kak? Bukan. Kak Tini. Apa tuh? Kirim lanjutan Kak. Yang di foto tadi saya ketinggalan nih, pengantar tugas. Yang mana? Ada lanjutan pengantar tugas yang bawahnya. Nanti kirim ke grup. Udah selesai. Oke. Siap. Kak Tini. Ya. Ada salam dari Pak Nikolaus Bahari dengan Denny. Tadi pas ada ketemu. Ya. Oh, waalaikumsalam. Denny itu? Mantan ya Kak ya? Bukan, kami dulu D2 sama-sama. Kami sama-sama di D2 satu kelas. Kami teman yang baik hati dan tidak sombong, yang rajin menabung. Dulu dia D2 pakai motor Win. S1 dia enggak pakai motor Win lagi. Pas kami duduk sama-sama motor Win itu lewat. Neng katanya. Dulu waktu D2 cuman tahu yang mau bergonceng dengan aku motor Win katanya. Yang lain enggak mau bergonceng dengan aku katanya. Oke, azannya udah selesai. Di sana udah azan belum Kak Tini? Belum. Oke, berarti di sini duluan ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya kakak-kakak ya. Selanjutnya yang mau dinilai yang B itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, adanya pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif.
Yang efektif ini salah satunya adalah ada pengembangan konten, ada umpan balik, dan ada waktu belajar akademis. Selanjutnya yang keempat, ada pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, ada penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, ada penerapan pembelajaran berbasis model. Dan yang ketujuh, penutupan proses belajar. Ini yang keenam inilah yang dimaksud ini ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak bisa mau kebugaran, gerak atau SEM gitu ya. Ini yang di poin ke-6. Jadi ada yang ada difokuskan gitu. Terus kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang. Merancang itu kan berarti ada di RPP atau modul ajar ya. Kemudian menerapkan gitu. Kemudian selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak nanti saya izin share screen, memperlihatkan ini ya, memperlihatkan apa namanya PMM kita. Oke, udah terlihat kakak-kakak? Di sini kan kakak-kakak nanti di bagian aksi nyata ini kan mengunggah 2 produk ya, yaitu berupa, halo, saya takut kehilangan ini suara lagi, halo? Aman Kak, aman. Halo. Oke, siap-siap. Jadi di produk aksi nyata ini kan kakak-kakak unggah 2 file tuh. Yang pertama ada RPP, yang kedua video ya. Videonya itu seperti biasa kakak-kakak bisa pilih. Oh maaf, yang ini tidak bisa menggunakan ini ya, tidak bisa menggunakan Drive lagi, melainkan harus menggunakan YouTube. Kenapa? Karena nanti video ini akan diunggah ke PMM sebagai bukti karya kakak-kakak sekalian. Jadi ini memang harus menggunakan YouTube nanti. Jadi nanti link YouTube yang kakak unggah. Oke. Berarti mau keren-keren videonya nih. File modul ajar. Yang kedua itu pertama ada file modul ajar, yang kedua itu ada file kalau dari saya ini nggak bisa, kakak-kakak mungkin bisa. Kak Ansel, tolong cancel sinyalnya Kak Ansel. Iya cancel, tolong cancel. Saya lebih parah lagi sinyal di kampung nih Bang Bang. Tempat Kak Ansel tuh banyak sinyal biasanya. Janganlah ngolo Kak Krismin. Halo kakak-kakak. Halo Kak, aman. Sinyal saya hilang lagi tadi. Tadi udah sampai mana Kak Alberto? Kak Fidel? Masih jelaskan yang video sampai PMM Kak, yang di NTD untuk aksinya PMM. PMM. Soalnya tampilan kita berbeda. Halo? Halo Kak, suaranya terputus tadi, baru ada lagi. Oke, siap. Alberto bisa tolong share PMM ke Alberto? Oh iya, bentar Kak.
Oke, supaya kita bisa tahu ya di mana unggah tugasnya gitu. Oke, baik. Silakan diklik yang unggah produk aksi nyata Kak Alberto. Turun ke bawah. Nah, terus Wih, banyak. ini kriteria yang saya nilai ya. Oh ya. Bawah lagi, Kak. Masih bawah lagi. Nah, terus kemudian berarti naik lagi ke Alberto. Tempat Kak Alberto bisa unggah tugas, coba atas lagi. Oke, nah coba diklik kerjakan tugas. Nah, nanti kakak-kakak silakan pilih yang upload file ya, jangan yang jangan text entry atau website URL jangan, tapi file upload. Yang ini. Jadi di sini kan ada upload file. Pertama upload file yang pertama itu misalnya modul ajar. Kemudian ada klik tambahkan dokumen ini untuk ngupload PDF yang di dalamnya itu ada link YouTube. Jadi nanti saya habis periksa modul, langsung di halaman selanjutnya saya klik untuk lihat YouTube-nya gitu. Kalau kakak-kakak ngeklik di website URL, itu yang walaupun tadi sudah upload file, itu tidak akan terbaca upload file yang pertama. Jadi silakan kakak-kakak. Iya Kak, pengalaman macam kemarin kan Kak? Iya, malah cuma kemarin kayaknya punya Kak Krismin itu sampai sekarang masih ya, atau udah diubah Kak Sampai mau Krismin? berdarah gigi, enggak baca-baca. Iya, saya ini akhirnya minta secara pribadi gitu karena modul ajarnya tidak terupload kan. Akhirnya ada beberapa kakak-kakak yang saya minta untuk kirim secara langsung gitu. Nah, itu kan punya Kak Krismin masih ya, Kak. Berarti untuk yang besok tidak apa-apa, yang kemarin itu nggak apa-apa. Yang besok ini menggunakan file upload ya. Jangan menggunakan website URL atau text entry. Oke, terima kasih Kak Alberto. Saya akan melanjutkan share screen yang di sini. Baik, jadi untuk refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu berarti next-nya ya. Tadi kan unggah, setelah itu ada refleksinya. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi yang sama dengan kemarin ya kakak-kakak ya, setelah kita luring. What, so what, dan know what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 dan untuk membantu Ibu Bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, yang menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Selanjutnya, tahap refleksi terakhir adalah know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Di dalam SWOT ini, kakak-kakak juga bisa menampilkan ini ya, hasil dari penilaian rubriknya. Penilaian rubrik itu biasanya kan di modul ajar ada, tapi jarang kita temui atau jarang kita nguploadnya di mana ya hasil penilaian rubriknya gitu kan. Nah, jadi kakak-kakak bisa menampilkan hasil penilaian rubriknya di know what ini gitu. Atau boleh juga di what ya, what yang sudah terjadi yang sebenarnya. Know what baru yang perbaikan ya kakak-kakak. Jadi walaupun tidak kakak-kakak foto misalnya, tapi kakak-kakak bisa ceritakan misalnya untuk anak-anak yang mencapai level 4 atau level terbaik itu sudah berapa persen dan anak-anak yang masih perlu perbaikan misalnya berapa persen gitu. Jadi silahkan dieksplor di refleksi ini.
Lebih baik lagi kalau kakak-kakak fotokan sekalian hasil penilaian kakak-kakak terhadap mereka gitu. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ini ada instruksional, ada non-instruksional. Ini bisa kakak-kakak tuangkan di refleksi ya. Misalnya saya telah melakukan aspek non-instruksional berupa mengabsen, berdoa, begitu kakak-kakak sekalian. Oh ya, sesi kita ini juga direkam ya kakak-kakak. Jadi seandainya ada yang rasanya miss di penjelasan, boleh dibuka di YouTube saya. Di sesi berapa misalnya kakak-kakak mau cek gitu, ada. Tapi dari Tatap Maya 4 kayaknya yang baru ada suara seperti ini, karena sebelumnya saya itu menggunakan rekam handphone. Jadi sebelumnya tidak ada suara. Selanjutnya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Seperti tadi ya yang saya ceritakan, jadi kakak-kakak boleh menceritakan gitu proses bahwa kakak-kakak sudah melakukan proses instruksional dan non-instruksional dengan tahapan-tahapan seperti apa gitu. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Ini sama ketika kejadiannya kayak kita waktu menganalisis video di pertemuan hari pertama ya. Dan di situ kan kita baru tahu ternyata ada misalnya penghalusan belum kita lakukan. Mungkin karena waktunya terlalu mepet lah, anggaplah seperti itu. Jadi boleh gitu, tidak perlu misalnya dari modul 2.1 sampai modul 2.5 ada konsep-konsep yang nggak kita masukkan gitu. Tidak perlu kita paksakan untuk ada di bagian refleksi gitu. Namun kita bisa menyadari saya tidak melakukan misalnya di bagian ekstensi gitu. Ekstensi itu kan pengurangan atau peningkatan ini ya, latihan ya. Misalnya ada yang seperti itu gitu. Maaf Bapak Ibu. Maaf kakak-kakak, saya mau masuk juga. Saya takut kehilangan sinyal lagi kayak tadi. Jadi silakan itu bisa kakak-kakak sampaikan di refleksi. Kemudian bersikaplah reflektif. Bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Selanjutnya ini adalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini bisa kakak-kakak cek atau mau saya bacakan? Dibacakan atau mau baca sendiri nih kakak-kakak? Dibacakan aja kali ya. Di sini di Watt nanti yang akan dinilai yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Di sini ada kriteria sangat baik, cukup, dan kurang. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya, pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Di bagian so what, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Selanjutnya nomor 2, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Nah, di sini nih kayak misalnya kakak-kakak bisa mendeskripsikan 3 kriteria, berarti itu sangat baik.
Kalau 2 kriteria berarti baik. Kalau misalnya hanya 1 berarti cukup. Kalau belum mampu mendeskripsikan berarti nilainya kurang gitu. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian di bagian know what, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan. Selanjutnya, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan. Nah, jadi ada di bagian know what itu kakak-kakak mencatat gitu, kira-kira apa sih yang mau kakak-kakak lakukan ke depannya dari hasil belajar dari pembelajaran yang sudah dilewati. Nah, ini lini masanya ya kakak-kakak. Yang pertama, penyusunan aksi nyata RPP atau modul. Jadi setelah sesi kita berakhir ini, kakak-kakak bisa langsung bekerja. Kemudian yang kedua itu kakak-kakak bisa upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran dari 8 hari. Ya, dari ini kan hari Jumat. Berarti apa? 1 minggu kan ya kakak-kakak. Jadi nggak harus di tanggal 4-nya uploadnya. Jadi misalnya Sabtu besok sudah dipraktekkan, berarti minggunya sudah bisa upload atau Senin gitu selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua tadi belum saya sebutkan ya, penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga udah saya sebutkan, yang keempat, tunggu sebentar, adek Ana, nggak boleh ribut ya. Oke, yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Nah, ini jadi setelah selesai kakak-kakak upload RPP dan modul ajar, kemudian ada sesi penilaian karya nyata dan refleksi. Sebentar. Gimana nih ya? Nah, di kamar aja ya nak ya. Nah, kemudian di sesi yang kelima itu refleksi aksi nyata. Ini kita akan lakukan secara tatap maya, itu di tanggal 4 atau 5 gitu. Nanti kita akan bertemu kembali dan kita akan merefleksikan aksi nyata yang sudah kita lakukan gitu. Oke, sekarang sudah ada di sesi terakhir ya kakak-kakak. Ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Agusti keluar ya, mungkin sinyal. Sedikit ya. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Gusti sudah masuk kembali. Ada yang ditanyakan, Kak Tini, Kak Alberto, Kak Krismin? Sudah pas sih Kak. Oke, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita diskusikan, misalnya ada yang belum dipahami, kita bisa diskusi di grup WA ya. Baik Kak. Siap-siap. Selanjutnya, nah, jadi kita ini adalah kesimpulan ya. Jadi tadi kita sudah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian juga kita tadi sudah mencoba memahami penugasan aksi nyata. Yang tadi kan penjelasannya sangat panjang, tapi kalau menurut saya itu nanti ketika kakak-kakak berpraktik itu nggak panjang, simple aja gitu. Apalagi praktiknya hanya 45 menit dan kakak-kakak sekalian itu sudah biasa praktik. Justru yang agak lumayan menantang mungkin direfleksi ya. Karena direfleksi itu kan kakak-kakak diminta untuk bercerita, walaupun tidak harus detail gitu, tapi hanya mengungkapkan hal-hal penting. Baik, sudah selesai ya kakak-kakak, kita sudah di penutup. Sebelumnya saya akan tutup sesi kali ini dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Mantap. Oke, baik. Berarti sudah selesai kakak-kakak untuk sesi hari ini, sesi yang panjang ya.
Selanjutnya berarti tidak ada yang ditanyakan ya kakak-kakak ya. Cukup untuk hari ini ya. Kita akhiri dengan sesi foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya, nanti baru kita berdoa. Kak Ansel, jangan-jangan Kak Ansel ketiduran ya? Ada rupanya. Padahal tadi kami gibah Kak Ansel nih. Capek, Kak. Baru selesai perbaiki tower tuh, Kak. Baru selesai perbaiki tower. Towernya diperbaiki sama Kak Ansel ya. Letih badan. Letih badan. Oke, Kak Teguh kemana nih Kak Teguh? Halo. Open kamera Kak Teguh. Kita mau foto. Oke, siap. Oke, Kak Krismin, silakan difoto Kak Krismin. Oke, siap. 1, 2, bentar. Jangan nggak senyum ya, senyum terus ya kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, selanjutnya salam olahraga. Silahkan kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih untuk sesi 90 menitnya. Dan mari kita akhiri sesi kali ini dengan berdoa. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam proses fasilitasi tadi ada gangguan-gangguan teknis, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Kali ini saya minta kakak-kakak mengajukan diri. Nggak ngaju, nggak pulang nih. Kak Gusti baca doa. Kan disuruh mengajukan diri, kok ngajukan teman? Berarti Kak Teguh yang doa itu, Kak. Jangan doa saya panjang. Nggak apa-apa, Kak. Oke, jadi siapa yang mengajukan doa nih? Silakan Kak Teguh. Nggak pulang Oke, nih, ya. nggak pulang. Oke, kita doa dulu kawan-kawan. Oke, kakak, mari kita sejenak kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, salam olahraga. Jaya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore. Oke, kakak-kakak boleh meninggalkan kelas ya. Oke, saya mau stop recording, tapi mau dipaskan jadi 15-10 menit. takut kurang, nanti laporannya kurang. Iya kak mau nanya. Oke. Tadi itu kan kita buat untuk refleksi itu tulis tangan kak kan, bukan di video juga. Karena kan tadi yang dari anak-anak tuh kan di video kan tuh. Jadi kata kakak. Oh, tunggu sebentar. Di video kan Kak Fidel, tapi maksudnya dia masuk ke dalam video, tapi nggak harus tulis tangan. Kita pakai kata-kata aja, misalnya anak-anak gimana pembelajaran hari ini, gitu kan? Nanti kan mereka jawab. Terus apa hal yang paling menyenangkan tadi? Silakan dijawab gitu, yang 1-2 orang lah mewakili gitu. Itu boleh. Refleksi. 3 pertanyaan kata kakak tadi ya. Oh itu langsung. Langsung kita ngomong aja boleh, atau pakai model misalnya menggunakan sticky note, dibagi satu-satu anak gitu, suruh jawab. Pertanyaannya kita bacakan. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Gitu. Nanti kan mereka jawab tuh senang Pak, senang gitu. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya karena ini outdoor lebih
lebih apa ya, lebih efektif kalau mereka suruh jawab langsung. Kalau Cuma testimoninya memang baru pilih salah seorangnya, 2 orang ya kayak. Ya 2 orang lah disuruh ngomong gitu, dan itu nanti masuk ke dalam video yang diunggah. 1 atau 2 orang boleh. Gabung semuanya nanti dijadikan satu file itu. Satu ya, video, satu file. durasi. Saya izin lip Kak ya, mohon maaf Iya, Kak. silakan, enggak apa-apa. Saya nunggu Oke. 10 menit. Oh ya, terima kasih Kak. Yuk.